Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konsep dasar dan kebutuhan aktivitas dan latihan. Next. Sistem tubuh kebutuhan aktivitas latihan. Muskuloskeletal, yaitu sistem yang mengatur tentang tulang dan juga otot. Ini merupakan suatu sistem yang kompleks dalam melibatkan kerangka tubuh seperti sendi, tulang, ligamen, tendon, dan syaraf. Sendi adalah bagian yang menghubungkan antar tulang. Sendi sendiri memiliki 3 klasifikasi, antara lain tidak dapat bergerak, sedikit bergerak, dan bergerak luas. Kemudian ligamen ialah ikatan jaringan pada fibrosa berwarna putih bersifat mengikat dan fleksibel menghubungkan sendi serta tulang dengan kartilago. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa yang berwarna putih yang merekatkan otot dengan tulang. Kemudian kartilago merupakan jaringan penyambung yang tidak memiliki vaskuler, terletak di sendi dan toraks, laring, hidung, dan telinga. Terakhir, otot ialah jaringan yang menggerakkan tulang secara aktif, seperti otot antagonistik, otot sinergesik, dan otot antigravitas. Mekanika tubuh dan aktivitas. Mekanisme tubuh merupakan koordinasi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf dalam usaha mempertahankan keseimbangan, postur, dan kesejahteraan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti kesejahteraan postur, yaitu istilah untuk mengacu pada posisi sendi, ligamen, dan otot dalam melakukan mobilitas. Dan yang kedua, keseimbangan, yaitu kesejahteraan tubuh yang menunjang keseimbangan serta dapat mencapai dan mempertahankan postur tubuh untuk tetap tegak melawan gravitasi. Ya, materi ketiga yaitu tentang mobilisasi atau mobilitas. Ini adalah keadaan di mana individu dapat bergerak secara bebas, mudah, dan teratur. Jenis mobilisasi atau mobilitas ini ada dua, yaitu mobilitas penuh dan mobilitas sebagian. Mobilitas penuh adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas hingga dapat melakukan interaksi sosial dan peran sehari-hari. Sedangkan mobilitas sebagian adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan yang jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas yang disebabkan oleh gangguan saraf motorik dan sensorik. Untuk mobilitas sebagian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu temporer dan permanen. Mobilitas sebagian temporer ini merupakan kemampuan individu dalam bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara, seperti dislokasi sendi. Sedangkan mobilitas sebagian permanen ini adalah kemampuan individu dalam bergerak dengan batasan yang sifatnya hampir menetap, seperti hemiplegia pada stroke. Untuk manfaat mobilisasi atau mobilitas ini adalah tubuh menjadi segar untuk memperbaiki tonus otot, mengontrol berat badan, merangsang peredaran darah, mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, dan untuk anak akan merangsang pertumbuhan. Untuk faktor mobilisasi atau mobilitas ini dipengaruhi oleh gaya hidup, proses penyakit, kebudayaan, tingkat energi, usia, dan status perkembangan. Teknik-teknik posisi dalam mobilisasi ini adalah yang pertama ada posisi supinasi. Posisi supinasi ini adalah meningkatkan kenyamanan pasien dengan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pasca bedah dan proses anestesi lumbal. Setelah itu ada posisi pronasi, yaitu memberikan ekstensi maksimal pada sendi dan lutut serta pinggang. Setelah itu ada posisi SIM. Posisi adalah bertujuan untuk meningkatkan drainage dari mulut dan mencegah aspirasi, mengurangi penekanan pada tulang, sekum, otot pinggang. Posisi Fowler, yaitu adalah tujuan dari posisi ini adalah untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Setelah itu ada posisi dorsal recumbent. Seringkali dilakukan guna meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Selain itu, posisi ini juga digunakan untuk pemeriksaan genitalia dan pelvic. Setelah itu ada posisi litotomi. Posisi ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan panggul, memudahkan pelaksanaan operasi ambeien, serta pemasangan alat kontrasepsi. Setelah itu ada posisi genupektoral. Posisi ini sering kali dilakukan untuk pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid. Biasanya dilakukan pada pasien dengan hemoroid. Itu adalah imobilisasi. Next. Pengertian imobilisasi atau imobilitas yaitu keadaan individu yang tidak dapat bergerak secara bebas dikarenakan kondisi yang mengganggu pergerakan atau aktivitas. Jenis imobilisasi atau imobilitas yaitu imobilitas fisik, imobilitas intelektual, imobilitas emosional, dan imobilitas sosial. Mobilitas fisik bergerak secara fisik untuk mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan.
Imobilitas intelektual, yaitu imobilitas di mana individu mengalami keterbatasan daya pikir seperti pada pasien yang mengalami kerusakan otak. Mobilitas emosional, yaitu pembatasan yang dialami individu dalam emosional dikarenakan adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri. Imobilitas sosial, yaitu di mana individu mengalami pembatasan atau hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena adanya penyakitnya sehingga berpengaruh terhadap peran di kehidupan sosial. Perubahan sistem tubuh akibat imobilitas. Yang pertama perubahan perilaku, yang kedua perubahan metabolisme, yang ketiga ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, yang keempat gangguan pengubahan zat gizi, yang kelima gangguan fungsi gastrointestinal, yang keenam perubahan sistem pernapasan, yang ketujuh perubahan kardiovaskular, yang kedelapan perubahan muskuloskeletal seperti gangguan muskular dan gangguan skeletal, kesembilan perubahan sistem integumen, dan yang terakhir perubahan eliminasi. Adapun karakteristik imobilitas, yaitu tidak mampu bergerak secara terarah dalam lingkungan fisik, yang kedua berkurangnya kekuatan, kontrol, dan massa otot, yang ketiga gangguan koordinasi, keterbatasan range of motion, tidak adanya keinginan untuk bergerak, dan yang terakhir pergerakan terbatas akibat terapi pengobatan yang dijalani. Selain itu, ada pun tingkatan imobilitas. Tingkat 0 mampu merawat diri secara penuh atau completely independent. Tingkat 1 memerlukan alat tertentu, tingkat 2 memerlukan bantuan atau pengawasan dari seseorang seperti asisten, supervision, atau teaching. Tingkat 3 memerlukan bantuan pengawasan orang lain dan peralatan. Tingkat 4 yaitu sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan. Baik, selanjutnya yaitu ROM, Range of Motion. Ini sering dikenal dengan rentang gerak, memiliki arti segenap gerakan dalam keadaan normal yang dilakukan oleh sendi-sendi yang bersangkutan. Tujuannya untuk menjaga pergerakan pasien dalam keadaan memungkinkan. Ada 5 jenis pergerakan sendi. Untuk sendi peluru itu yang bergerak ke segala arah, contohnya sendi panggul dan bahu. Sendi engsel itu memungkinkan hanya satu bidang, seperti sendi siku. Untuk sendi putar ini memutar yang ada di sendi radius dan humerus. Selanjutnya sendi kindoloid ini mirip dengan engsel yang dapat bergerak ke depan dan belakang. Jadi dua bidang lateral yaitu di sendi pergelangan tangan. Untuk sendi pelana ini sendi yang memiliki banyak kebebasan. Prinsip dasar latihannya, jadi gerakannya itu dipengaruhi kondisi fisik, faktor penyakit, dan genetik. Memiliki ruang lingkup pergerakan normal dan latihannya disesuaikan dengan kondisi klien. Gerakannya juga bervariasi. Dalam klasifikasinya, ROM ini ada 3. Pertama, tidak dapat bergerak, disebut juga fibrosa atau sinatrosis. Sedikit bergerak, disebut amiavirtrosis. Bergerak luas, disebut dengan diartosis. Ada 6 macam latihan range of motion. Di bahu, ada abduksi dan aduksi. Yang ke atas gini fleksi sama ekstensi. Untuk yang siku ini fleksi, lalu ada ekstensi. Yang di pergelangan tangan itu yang ke sini aduksi, yang ke sini abduksi. Untuk yang panggul itu lalu ada lutut, ekstensi dan hyperextension. Di pergelangan kaki ada dorsiflexion sama plantar flexion. Studi kasus. Stroke atau cerebrovascular accident adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian pada otak tiba-tiba menjadi terganggu. Kurangnya aliran darah yang menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusak atau mematikan sel-sel saraf pada otak. Diskus 2015. Permasalahan pada penderita stroke yang paling dirasakan yaitu hemiparesis, yaitu atau kelemahan otot pada salah satu sisi bagian tubuh. Kelemahan ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesulitan berjalan karena gangguan dan koordinasi gerak. Menurut Setiawan, intervensi yang dapat dilakukan pada pasien stroke selain terapi medis yaitu dengan latihan rentang gerak range of motion, latihan ROM aktif asitif, latihan sperial grip ini dapat dilakukan dengan menggenggam benda yang bulat di telapak tangan. Selain itu, terapi ini dapat diberikan kepada pasien stroke yaitu mirror therapy of the face. Mirror therapy adalah bentuk rehabilitasi atau latihan yang melatih dan mengandalkan bayangan imajinasi motorik pasien, di mana cermin memberikan stimulasi visual kepada otak melalui observasi dari pergerakan tubuh yang akan cenderung ditiru seperti cermin
oleh bagian tubuh yang mengalami gangguan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.